Jangan pernah lo sentuh-sentuh cewek gue. Lo ini siapa, ha? Berani banget ya lo sama kakak kelas. Masa lo tahu ya? Gue ini OSIS. Gue yang paling berkuasa di sini. Lihat aja ya. Gue bakal laporin ini ke guru BK. Dan gue bakal pastiin kalau lo bakal dikeluarin dari sekolah ini. Lapor aja, gue gak peduli. Oke, gue pastiin lo bakal nyesel. Kamu gak disentuh kan sama dia? Enggak kok, King. Untungnya ada kamu yang nolongin aku. Kalau nggak ada kamu, mungkin aku udah dikasarin sama kakak OSIS tadi. Ikut aku. Kemana, King? Udah ikut aja. Iya, King. Teman-teman, aku nyamperin King dulu ya. Iya, Put. Semangat ya, Put. Itu deh, kita pergi dari tempat ini. Ngapain sih dia nyuruh-nyuruh aku? Jess, kira-kira Putri sama King kemana itu ya? Nggak tahu, mana mukanya King itu galak banget lagi. Kayak dia kesel banget deh sama kakak OSIS yang tadi. Iya Jess, serem banget ya ternyata King udah marah. By the way, tadi King pakai baju SMA negeri swasta kan? Dia pindah ke sekolah ini. Ya juga ya, kok bisa ya tiba-tiba dia pindah ke sini? Nggak tahu, kita denger aja lah ceritanya nanti dari Putri. Iya Jess. Kok diem? Selama ini kamu kemana aja sih, King? 3 tahun loh kamu gak ada ngabarin aku sama sekali. Harusnya kamu chat aku kek, telepon aku. Tapi kamu gak ada ngabarin aku sama sekali. Padahal sekarang zaman udah maju banget loh, King. Teknologi juga udah maju banget. Harusnya kan ada banyak cara buat kamu ngubungin aku. Tapi kamu sama sekali loh gak ada ngubungin. Maaf ya, Put. Maaf aku ngabarin kamu. Aku salah banget, Put. Aku minta maaf ya. Iya, King. Kabar kamu gimana, Put? Baik kok, King. Kalau kamu? Baik. Iya. Kok kamu udah balik ke negara ini, King? Terus, kok kamu udah pakai baju SMA negeri swasta? Panjang ceritanya, Put. Jadi, waktu itu, Bodyguard udah dapat informasinya. Sudah, Tuan Muda. Sekarang Non Putri sedang bersekolah di sekolah ayahnya Tuan Muda, yaitu SMA negeri swasta. Dia bersekolah bersama dengan teman-temannya dia yang lain. Tuan Muda, setelah saya analisa, sepertinya Tuan Muda tidak betah ya berada di Kanada. Iya, sabar ya Tuan Muda. Atau saya mau bantu sampaikan ke Tuan dan Nyonya. Gak usah Bodyguard, biar saya aja yang ngomong. Tuan Muda! Lelah sekali syuting-syuting tadi. Tapi finally aku bisa istirahat sekarang di rumah. Mi. King anak mami, udah pulang sekolah kamu nak? Aku gak sekolah, Mi. Oh, kok kayak gitu sih, King? Kamu udah SMA loh sekarang. Harusnya kamu semakin semangat buat belajarnya. Biar kamu bisa kuliah di tempat yang bagus loh nanti. Aku gak betah di sini, Mi. King, udah 3 tahun loh kamu penyesuaian di negara ini. Dan sampai sekarang kamu masih belum betah, nak. Iya, aku gak betah di sini, Mi.
Aku pengen pergi dari negara ini. Keputusannya kan sudah bulat, King. Kamu bisa menentukan kewarganegaraanmu kalau umur kamu itu udah 17 tahun, nak. Dan sekarang umur kamu masih 16. Jadi tunggu 1 tahun lagi ya, nak. Masa King harus nunggu 1 tahun lagi sih, Mi? King udah ngalah loh, Mi, selama 3 tahun ini demi keluarga kita. Kamu itu masih terlalu kecil loh, nak. Kalau hidup sendiri di negara orang. Kamu ini ikut aja ya keputusan papi sama mami. Papi sama mami kerjaannya lagi bagus banget loh di sini, nak. Dan papi sama mami itu dapat tawaran project yang kesempatan ini nggak bakal datang 2 kali. Dan Queen, dia itu bakat baletnya berkembang dengan sangat pesat di negara ini. Jadi kamu tolong ya ngertiin keputusan papi sama mami. Kenapa sih harus King aja terus yang ngertiin? King, nak. Ya ampun, nak. Tolong bantu King ya, Pi. King mau balik aja, Pi. Papi ngerti maksud kamu, nak. Papa juga pernah muda kok. Jadi papi ngizinin atau enggak? Iya, nak. Papi bakal izinin kamu balik ke negara itu. Tapi dengan syarat. Apa syaratnya, Pi? Kamu bakal didampingi sama bodyguard kamu ya, King. Oke, Pi. Satu lagi. Jangan bandel. Kalau kamu ketahuan bandel di sana, Papi bakal langsung jemput kamu. Dan Papi bakal bawa kamu langsung ke Kanada. Iya, Pi. King janji King gak bakal macem-macem. Iya, nak. Papi percaya kok sama kamu. Papi cuma gak percaya aja sama kamu yang sekarang udah gede. Yang kamu udah bisa nentuin keputusan kamu sendiri. Yang gak perlu lagi keputusan dari Papa. Perasaan kamu itu dulu masih sekecil ini loh, King. Tapi sekarang kamu udah besar. Papi gak bisa aja ngeliat kamu yang makin dewasa seperti ini. Anakku, ya ampun, udah gede. Jadi gitu ceritanya. Oh, gitu. Kenapa, Put? Ada yang mau kamu tanyain? Enggak, aku itu cuma heran aja. Kenapa 3 tahun ini kamu gak pernah ngabarin aku? Biar kamu fokus sama pelajaranmu. Hah? Kamu ingat kan? Papa kamu nyuruh kamu fokus sama pendidikan. Aku gak mau jadi penghambat kamu dalam akademis, Put. Ya terus, kenapa sekarang kamu balik? Iya, 3 tahun gak ada kamu aku gak kuat. Aku gak kuat gak lihat kamu. Tenang aja, King. Ada atau nggak ya kamu, aku bakal fokus belajar kok. Waktu SD aja nilaiku tinggi, kan? By the way, makasih ya, King. Kamu udah nolongin aku waktu diganggu sama kakak OSIS tadi. Siapa sih orang itu? Bisa-bisanya dia gangguin kamu. Aku juga nggak tahu, King. Aku belum terlalu kenal sama seluruh orang di sekolah ini. Awas aja kalau ada yang berani gangguin kamu. Kalau habis itu orang. Nggak usah sampai segitunya sih, King. By the way, kamu masih ingat sama gelang ini? Kamu masih pakai, King? Gak pernah sehari pun aku lepas, Put. Kamu gak ke kelas, King? Kamu masuk kelas apa ya jadinya? Belum tahu. Aku harus ke ruang guru habis ini. Ini dia orangnya, Bu! Dia, Bu, adik kelas yang kurang ajar sama OSIS. Dan dia pakai gelang ke sini, Bu. Ini saatnya mereka hancur, Vel. Yes. Sebenarnya aku nggak tega King harus dihukum. Tapi mau gimana lagi? King harus dihukum biar Putri juga kena hukum. Ibu tahu sendiri kan, Bu, kalau ke sekolah itu nggak boleh pakai aksesoris. Dan orang ini, Bu, si Putri ini, dia pakai gelang loh, Bu, ke sekolah. Dan cowok ini ya, Bu,
Dia ini sok banget ngebelain cewek ini, Bu. Dia pikir dia pahlawan. Sok hero banget kamu ya. Kamu pikir ini sinetron, ha? Pokoknya ya, Bu, saya mau mereka-mereka ini dihukum, Bu. Mereka udah jadi adik kelas pembangkang, Bu. Saya mau mereka diskors dari sekolah ini. Ah! Bu, malah saya dipukul, Bu. Saya salah apa, Bu? Mereka yang salah, Bu. Kamu tidak tahu siapa siswa laki-laki ini? Hah? Siapa, Bu? Dia itu adalah pemilik sekolah ini. Kamu jangan macam-macam sama dia. King Wijaya, tolong maafkan kakak kelasmu ini ya, King. Maafkan sekali ibu tidak bisa mendidik dia dengan benar. Tolong jangan laporkan ini ya ke orang tua kamu. Ya, Bu. Rio, ayo ikut ibu ke ruang BK sekarang. Tapi, Bu, ayo. Bu. Yaudah, King. Ayo kita cari teman-teman yang lain yuk. Mereka pasti nggak sabar buat ketemu sama kamu. Yuk. King pemilik sekolah ini. Kamu nggak tahu hal itu, Vel? Nggak tahu. Wah, aku kira dia cuma pemilik SD negeri swasta. Tapi dia juga yang punya SMA negeri swasta. Kok kamu nggak riset dulu sih, Vel? Yes. Kenapa kamu malah jadi nyalahin aku? Ya kalau King pemilik sekolah ini, kita bakal jadi lebih susah buat gangguin Putri. Kamu ngerti nggak? Yang mana aku tahu kalau King bakal pindah hari ini. Susah banget ya ternyata kerja sama orang bodoh kayak kamu. Pantesan aja kamu hampir nggak naik kelas ya. Apa kamu bilang bodoh? Apa itu kamu bodoh ya? 200 juta. Videonya udah